Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di channel ini sudah pasti untuk sama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Amin. Baik, pelajaran sebelum ini sudah memberitahu pada kita bahwa dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan Lucifer, pemimpin pemberontakan di surga, secara terang-terangan menunjukkan sikap menentangnya terhadap hukum Allah. Dia mengajarkan bahwa para malaikat tidak perlu diatur oleh hukum Sang Pencipta. Menurutnya, malaikat bisa membuat keputusan sendiri dan tetap memilih yang benar tanpa ada hukum yang mengikat mereka. Lucifer juga menuduh bahwa hukum Allah membatasi kebebasan mereka. Dia mengklaim bahwa jika hukum itu dihapuskan, penghuni surga akan mencapai kehidupan yang lebih mulia dan lebih bebas. Namun sikapnya ini sebenarnya adalah penghinaan terhadap Allah. Dengan menyalahkan dan berpura-pura menjadi korban yang tidak bersalah dari kekuasaan yang dianggap kejam. Karena itu dalam Wahyu 12 ayat 7 mengatakan, maka timbullah peperangan di surga. Siapa yang memulai peperangan ini? Setanlah yang memulai peperangan di surga. Karena dia ingin setara dengan Allah dan menolak otoritas Maha Kuasa. Dan peperangan itu berhubungan dengan apa? Berfokus pada hukum Tuhan. Kita baca ayat berikutnya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Siapa Mikael ini, saudara? Nama Mikael berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya adalah siapa yang seperti Allah. Yudas 1 ayat 9 katakan, tapi penghulu malaikat yaitu Mikael. Ingat, Mikael disebut sebagai apa? Penghulu malaikat atau panglima malaikat. Dalam Yosua 5 ayat 14 jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Apakah malaikat ini menghalang Yosua menyembah dia? Tidak, dia membiarkan. Lalu di ayat selanjutnya kalau kita baca, panglima itu berkata kepada Yosua untuk tanggalkan kasutnya karena tempat dia berdiri itu adalah kudus. Nah, siapakah seseorang yang kita pernah dengar juga disuruh buka kasut karena tempat itu kudus? Yaitu Nabi Musa, kan? Dalam Keluaran 3 ayat 5, di mana Musa bertemu dengan Allah melalui semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Perintah untuk melepaskan kasut menunjukkan bahwa Musa berada di hadapan Allah yang kudus. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa sosok Mikael adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Namun pertanyaannya yang kita nantikan adalah, apakah peperangan di surga yang dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 7 tadi itu bersifat fisik atau bagaimana? Peperangan yang terjadi di surga itu bukanlah pertempuran fisik dengan senjata seperti pedang ataupun senjata api yang kita lihat di dunia ini. Tidak. Alkitab sudah katakan dalam Wahyu 21 ayat 4 bahwa di surga tidak ada maut, tidak ada sakit, tidak ada perkabungan. Jadi peperangan yang dimaksudkan itu adalah peperangan rohani. Bagaimana itu? Kita lihat dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Mengatakan, karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata apa? Bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata apa? Senjata yang diperlengkapi dengan
kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Peperangan ini adalah konflik pikiran, ide, dan karakter. Lucifer menuduh Tuhan tidak adil dengan hukumnya dan menyebarkan kebohongan di antara malaikat-malaikat di sorga. Roh nubuat menjelaskan peperangan ini terjadi di dalam hati, terjadi di dalam pikiran para malaikat. Itu adalah konflik antara kebenaran dan kebohongan, antara kasih Allah dan egoisme Lucifer. Peperangan ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, antara Allah yang benar dan setan yang memberontak. Setan yang pada awalnya adalah malaikat yang paling mulia mencoba menggulingkan pemerintahan Allah dan menyesatkan malaikat-malaikat lainnya yang mengarah pada pemberontakan rohani. Jadi jelas, peperangan ini bukanlah peperangan fisik, tetapi peperangan rohani yang terjadi melalui hati dan pikiran. Itulah konflik antara kebenaran dan kebohongan. Jadi hasil dari peperangan di surga, kita tahu dalam Wahyu 12 ayat 8 dan 9 mengatakan Lucifer yang sekarang disebut naga atau iblis bersama malaikat-malaikat yang mengikuti dia akhirnya diusir dari surga. Yesus berkata dalam Lukas 10 ayat 18, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Pengusiran ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dosa tetap ada, tetapi Dia juga memberi ciptaannya kebebasan untuk memilih. Disinilah timbul pertanyaan buat dunia, kenapa Tuhan tidak saja hapuskan setan dan pengikut-pengikutnya? Bisakah Tuhan menghapus setan dan pengikutnya? Bisa sekali saudara. Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan menjaga karakternya untuk diperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa Dia adalah kasih dan menghormati kebebasan memilih bagi makhluk ciptaannya. Jika Tuhan langsung hapuskan setan dan pengikut-pengikutnya, lalu apa kata-kata malaikat yang melihatnya? Wah, benar pula kata-kata Lucifer ini. Kejam pula Tuhan ini. Benar kan saudara? Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan membiarkan mereka bermaharajalela di dunia ini. Tapi yang sebenarnya fakta setan dan pengikutnya dibiarkan untuk hidup adalah untuk memberikan kepada kita sebuah fakta baru bahwa di seluruh dunia ini ada dua kuasa yang sedang berperang. Kuasa antara yang baik melawan yang jahat, kuasa antara Tuhan sang pencipta dengan setan sang perusak. Kuasa antara Tuhan sang pengasih dengan kuasa setan yang memberikan kesengsaraan. Itu yang sebenarnya saudara-saudari. Semoga pelajaran ini menguatkan kita dan teruskan bersama channel ini karena banyak fakta-fakta baru dan pengetahuan yang akan kita pelajari menjelang kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Matius 13 ayat 11, jawab Yesus kepada mereka, "Kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka itu tidak diberi." Sampai bertemu lagi kita dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hanya padamu Yesus ku serahkan hidupku. Kau sumber keselamatan